Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling, YSK, menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan nasib penambang rakyat di bumi Nyur Melambai. Hal itu ditegaskan Gubernur YSK saat menghadiri rapat dengar pendapat, RDP, bersama Komisi 12 DPR RI yang digelar di Gedung DPR RI, Kamis, 29 Januari 2026. Dalam RDP tersebut, YSK hadir bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan secara khusus menyampaikan pengusulan wilayah pertambangan rakyat, WPR, sebagai langkah konkret untuk memberikan kepastian hukum bagi penambang rakyat di Sulut. Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI, Gubernur YSK mendorong adanya penambahan blok pertambangan rakyat di Sulawesi Utara. Ia mengungkapkan, sebelumnya pemerintah Provinsi Sulut telah mengusulkan sebanyak 232 blok pertambangan rakyat. Namun hingga saat ini, baru 63 blok yang disetujui dan tersebar di 6 kabupaten. Padahal di Sulawesi Utara terdapat 10 kabupaten yang memiliki potensi dan aktivitas pertambangan rakyat, ujar YSK. Menurutnya, keterbatasan jumlah blok yang disetujui berdampak langsung terhadap status penambang rakyat yang masih rentan beroperasi secara ilegal. Oleh karena itu, YSK menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan agar penambang rakyat di Sulut tidak lagi dipandang sebagai pelanggar hukum, melainkan sebagai pelaku ekonomi yang dilindungi negara. Ini adalah janji saya kepada masyarakat. Penambang rakyat harus mendapatkan kepastian hukum, agar mereka bisa bekerja dengan aman, tenang, dan bermartabat, tegas YSK. Gubernur YSK juga menilai, legalisasi pertambangan rakyat akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, PED. Selain itu, legalitas yang jelas dinilai akan memudahkan pengawasan, penataan lingkungan, serta pengendalian aktivitas pertambangan agar tetap sesuai aturan. Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat melahirkan regulasi yang berpihak pada penambang rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur YSK juga memaparkan 7 poin penting terkait pengelolaan wilayah pertambangan rakyat di Sulawesi Utara. Beberapa poin strategis yang disampaikan antara lain kejelasan status dan kepemilikan KTP penambang sesuai ketentuan perundang-undangan, penambahan kuota BBM bersubsidi bagi penambang rakyat, serta pengaturan pajak alat berat yang lebih proporsional. Selain itu, YSK menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida, penataan tata niaga hasil pertambangan rakyat, serta pelibatan perguruan tinggi dalam riset dan pendampingan melalui kerjasama dengan BUMT. Ia juga menekankan pentingnya percepatan proses pinjam pakai kawasan hutan untuk mendukung kegiatan pertambangan rakyat yang legal dan terkontrol. Berbagai gagasan dan masukan yang disampaikan Gubernur Sulawesi Utara tersebut mendapat perhatian serius dari Komisi 12 DPR RI dan dinilai dapat menjadi bahan strategis dalam penyusunan regulasi nasional terkait pertambangan rakyat. Rapat dengar pendapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanjung serta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Triwinarno. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.